Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Rianto. Nomor absen saya 31 ya. NIM saya 415180101009. Di video kali ini saya akan merevisi makalah kelompok 5. Langsung saja kita menuju ke pembahasan. Konsep Rapid ini adalah Rapid Application Development, RAD atau disebut RAD, atau Rapid Prototyping adalah model proses pembangunan perangkat lunak yang tergolong dalam teknik incremental atau bertingkat. RAD menekankan pada siklus pembangunan pendek, singkat, dan cepat. Waktu yang singkat adalah batasan yang penting untuk model ini. Rapid Application Development menggunakan metode interaktif berulang dan mengembangkan sistem di mana working model bekerja seperti sistem konstruksi di awal tahap pengembangan dengan tujuan menetapkan kebutuhan requirement user. Kemudian metodologi RAD itu metodenya pengembangan perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan analisis dan perancangan website e-commerce. Ini menggunakan metode RAD application yang dibagi menjadi 4 fase. Ya, kamu bisa lihat di sini ada fase requirement planning, fase RAD design workshopping, fase construction, dan yang terakhir fase cutover. Ya, kemudian kita masuk ke kasus pertama, yaitu di mana saya merevisi kelompok 5 itu masih ada kekurangan, yang dimana tidak ada halaman di sini ya teman-teman ya. Di sini tidak ada halaman. Dalam kasus pertama, yaitu adalah memberikan sebuah halaman pada sebuah makalah project. Fungsi dari halaman ini memudahkan pembaca menemukan halaman-halaman tertentu untuk pada berdasarkan bab dan sub-sub bab atau bagian-bagian tertentu ya. Terus kita beralih ke kasus kedua. Kasus kedua ini adalah poin wawancara. Jadi poin wawancaranya ini yang kurang itu adalah Jadi poin wawancara ini kita artikan dulu fungsinya. Fungsinya itu adalah mewawancarai secara umum adalah untuk menggali informasi dari narasumber tersebut. Jadi kekurangan dari kelompok 5 ini dalam poin wawancara yaitu dalam kasus ini yaitu tabel penanda ya, dikurangnya garis kayak analisa, terus dikasih garis, narasumber juga harus dikasih garis untuk menanda ya, seperti halamannya juga kayak gitu. Langsung saja ke kasus ketiga. Nah, di kasus ketiga ini, di dalam kasus penjadwalan kelompok 5 menurut saya terlalu over ya teman-teman ya. Penjadwalan yang dimana para pekerja yang terlalu dipaksakan pada tanggal 22 Maret sampai dengan tanggal 20 Mei ya teman-teman ya. Jadi dia di sini agak over, berlebihan sampai merah seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian kita kasus keempat, fungsi dari estimasi biaya dalam industri. Ya, ini adalah biaya personal dan non personal. Penghitungan biaya. Fungsi dari estimasi biasa di industri konstruksi adalah untuk melihat apakah perkiraan biaya konstruksi dapat terpenuhi dengan biaya yang ada. Mengatur aliran dana ketika pelaksanaan konstruksi sedang berjalan. Dalam kasus ini seharusnya dalam hal estimasi biaya sudah cukup baik, akan tetapi kurangnya pendataan warna ya, kayak sub totalnya itu enggak ditandain, cuman ditandainya pas di rekapitalisasi, dia menandakannya di situ. Seharusnya di biaya langsung personal sama non personal itu subtotalnya harus diwarnai. Mungkin itu juga nggak masalah, cuman hanya menandai saja. Lanjut ke kasus kelima ya. Kasus kelima, pengertian use case dulu. Use case itu adalah sebuah kegiatan atau juga interaksi yang saling berkesinambungan antar aktor dan juga sistem.
Atau dengan kata lain, teknik secara umum digunakan guna mengembangkan software atau sistem informasi guna memperoleh kebutuhan fungsional dari sistem yang ada. Jadi dalam kasus pembuatan use case ini sudah cukup baik ya, sudah cukup jelas. Kemudian dalam pembuatan use case ini kelompok 5 menggunakan aplikasi yaitu StartUML. Kemudian kita langsung saja ke kasus 6. Kasus 6 adalah pembuatan activity diagram. Jadi fungsi activity diagram itu memperlihatkan urutan aktivitas proses pada sistem, membantu memahami proses secara keseluruhan. Jadi dalam kasus ini pembuatan activity diagram itu sudah baik dan jelas ya, bagus, terperinci juga sama seperti use case tadi. Kemudian kita lanjut saja ke kasus ke-7. Jadi yang ini kasus ke-7 ya, ini mohon maaf belum diedit ya. Jadi kita langsung aja fungsi mockup. Jadi kasus ke-7 ini adalah mockup. Media presentasi proyek, desain, menampilkan konsep desain, pedoman teknik untuk merancang halaman web, kontrol agar display desain yang dibuat tak melenceng dari rencana awal, memudahkan Anda mendapat gambaran konsep. Dalam kasus ini, dalam pembuatan mockup itu sudah cukup baik, jelas, terperinci tiap-tiap halamannya ya. Kemudian aplikasi apa yang dia pakai di kelompok 5 itu, dia menggunakan aplikasi Balsamiq Mockup ya, itu ada di internet, itu juga nggak gede-gede amat ya. Kemudian ke kasus ke-8, testing atau pengecekan. Jadi dalam kasus ini menurut saya sudah cukup baik juga sih ya, cuman kurang dari ininya, bahwasanya nggak harus dipakai tabel juga ya, soalnya ini nggak harus pakai tabel, kayak biasa aja, kayak tulisan sama gambar aja itu juga udah cukup. Nah, lanjut ke kasus 9 yaitu software maintenance ya, atau bisa dibilang perbaikan ya, atau perawatan software. Di sini tujuannya adalah untuk memperbaiki kesalahan atau no correct, meningkatkan kinerja atau fungsional, menyesuaikan dengan lingkungan atau beradaptasi, atau juga untuk mencegah terjadinya kesalahan ya, biasanya kayak pengcrack untuk masuk ya, kayak tindak kejahatan seperti itu. Kita harus rutin ya melakukan maintenance pada aplikasi kita ya. Nah, di sini pembersihan server 1 jam per satu minggu, setiap minggu. Nomor 2, pengecekan database 30 menit di hari Minggu. Yang pembersihan database juga 1 jam per minggu. Menurut saya dalam pengecekan ini butuh waktu yang lama sih sebenarnya, apalagi pembersihan server ya, belum tentu server kita juga aman dan kita dikasih waktu cuma 1 jam ya. Biasanya kayak database yang lain itu bukan 1 jam, biasanya dia bisa sampai 1 hari, 8 jam paling lama itu ya. Ya, kita langsung lanjutnya saja. Udah, mungkin hanya segitu saja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum.